Hai, selamat pagi, salam semangat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Oke, di minggu yang keempat di hari ini kita akan mempelajari materi sejarah Indonesia yang berjudul Sejarah Perang Batak. Kamu orang Batak tidak? Nah, jadi untuk lebih lanjut mempelajari materinya, simak video berikut ini. Adapun tujuan materi pembelajaran kita di hari ini, siswa diharapkan mampu mengetahui apa alasan Belanda menyerang daerah Batak, agar siswa dapat menjaga usaha nenek moyang kita dalam mempertahankan adat, budaya yang telah diciptakan. Siswa mampu menunjukkan sikap cinta kasih, menjalin persaudaraan, dan berkreasi melalui kegiatan budaya. Kerajaan masyarakat Batak. Ya, itu dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja yang ke-12 yang berpusat pemerintahnya di Bakara. Sejak tahun 1870 yang menjadi raja itu adalah Patuan Besar Empu Pola Batu yang bergelar Sisingamangaraja yang ke-12. Pada tahun 1878, Raja Sisingamangaraja yang ke-12 ini angkat senjata memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Setelah Perang Padiri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, bahkan sampai dengan Tapanuli. Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan negara Batak yang bernama Sisingamangaraja ke-12. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak itu disertai dengan penyebaran agama Kristen. Nah, penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Kenapa? Karena ia mengkhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Nah, untuk menghalangi proses kristenisasi ini, pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja ke-12 ini berkampanye keliling daerah-daerah yang ada di tanah Batak untuk menghimbau agar masyarakat itu mengusir para jending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk Batak. Nah, masuknya pengaruh Belanda ini juga akan menguatkan pelestarian tradisi dan juga adat asli orang-orang Batak. Akibat dari kampanye Sisingamangaraja yang ke-12 ini telah bahkan ada penyerbuan bakar-bakaran terhadap pos-pos jending yang ada di sana. Nah, kejadian ini telah memicu kemarahan Belanda dan dengan alasan melindungi para jending ini, pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung. Maka pecahlah yang namanya Perang Batak. Nah, kamu tahu nggak sih bagaimana jalannya Perang Batak? Nah, Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Mula pertama, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Shelton menuju Bahar. Nah, rakyat Batak itu di bawah pemimpinan Sisingamangaraja ke-12 melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda yang ada di Bahal Batu. Pertempuran pertama itu terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja yang ke-12 ini dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaganya. Tapi nampaknya kekuatan pasukan Batak ini nggak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja yang ke-12 ini harus ditarik mundur. Nah, perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja ke-12, akhirnya Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara ini merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja loh. Jadi dengan jumlah pasukan yang cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener ini menyerang dari arah selatan. Shelter ini mendesak dari sebelah timur
sementara Vandenberg ini mengepung dari arah barat. Akhirnya, benteng dan istana Bakara ini dihujani tembak-tembakan yang begitu gencar sehingga benteng itu dapat diduduki oleh Belanda. Sisingamangaraja yang ke-12 ini dengan siasat pasukannya bergerak menuju Hotapwong. Pada Juli 1889, Sisingamangaraja yang ke-12 kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Nah, di Hutapong ini pasukan Sisingamangaraja yang ke-12 bertahan cukup lama. Tapi pada 4 September 1899, Hutapong ini juga jatuh ke tangan Belanda. Sehingga Sisingamangaraja ke-12 ini kemudian membuat pertahanan ke Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda ini di bawah komando Vandenberg mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan di Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk tanah yang ada di Tanah Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda ini di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja yang ke-12. Sisingamangaraja ke-12 ini berhasil dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikalang dan juga Singkel. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Saya harapkan kamu dapat mengambil manfaatnya. Dan untuk mencari tugasmu, buatkan tugasmu yang pertama nih ya. Tugasmu buatkan inti dari perang yang terjadi di Tanah Batak. Intinya, bagaimana dia, siapa Sisingamangaraja, bagaimana dia sejarahnya, mengapa bisa terjadi perang Batak, terus apa-apa saja yang dilakukan oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa Sisingamangaraja yang ke-12 menentang kristenisasi yang dilakukan Belanda? Pertanyaan yang kedua, mengapa Sisingamangaraja yang ke-12 menentang kristenisasi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda? Nah, itu dia 2 pertanyaan di minggu ini. Yang ketiga, ingat, lengkapi catatanmu setiap pertemuan. Ini sudah pertemuan keberapa, Naku? Pertemuan yang keempat. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Saya harapkan kamu dapat mengambil makna dan mengambil pelajaran dari materi kita hari ini. Ingat mengerjakan tugasnya karena tugas kita ada di dalam video materi pembelajaran. Tetap semangat, salam merdeka.